Udah jam 7.30 nih, Linda. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini HP-nya boleh dimatiin nggak ini suaranya? Oke, 1, 2, 3. Hai teman-teman semuanya. Jadi kenalin, di sini ada Uci dan ada Linda. Nah, jadi malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Budin buat sharing bagaimana sih seorang Linda nih, anak SMA, ngejar Bangkok gitu ya, 4 bulan SM dapat Bangkok loh teman-teman, seorang anak SMA. Jadi Uci nggak usah lama-lama ngomong ya, pasti udah pada kepo banget sama Linda, langsung aja. Silakan Linda. Halo teman-teman semua, kenalin aku Linda Anjani, umur 18 tahun, sekarang kelas 3 SMK di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ini tujuan pertama Linda, maksudnya join di Oriflame itu. Yang pertama, Linda ingin punya penghasilan tambahan selain online shop gitu. Memang dulu Linda online shop apa? Linda dulu online shop cash, kayak casing HP gitu. Casing HP gitu ya. Nah, yang kedua itu Linda pengen bayar kuliah sendiri. Karena mengurangi bebannya orang tua gitu. Dan yang ketiga itu Linda pengen membahagiakan keluarga, terutama orang tua. Dan yang keempat itu Linda pengen sekali beli motor. Oke, dilanjut. Nah, jadi ini awal mula Linda join di Oriflame. Linda gabung di tanggal 14 Februari 2020. Dan di tanggal 17 Februari itu Linda udah lolos 100 poin dan lolos juga welcome program pertama. Dan besoknya itu Linda lolos lagi naik level 3% gitu. Nah, jadi Linda juga lolos juga bisnis kelas 50%. Jadi hadiah yang Linda dapetin di Oriflame itu lumayan banyak loh, teman-teman. Oke, dilanjut. Nah, berikut ini hadiah yang Linda dapatkan di Oriflame. Seperti dompet, sling bag, tas, panci, dan make up. Dan produk-produk semuanya Linda udah dapat. Linda borong semua ya, Lin ya. Ya ampun, luar biasa ini anak ya. Pada masih SMA. Terus ini gimana caranya Linda jualan? Tadi kan 3 hari gabung tuh udah 100 poin, Lin. Apa yang Linda lakuin sampai jualan Linda itu luber gitu? Jadi yang pertama itu, cara jualan Linda itu Linda menawarkan produk-produk yang murah dulu seperti tender care, lipstick gitu. Dan juga Linda buat caption menarik. Terus Linda juga memperbanyak teman di WA, di Instagram, dan di Facebook. Semuanya Linda storyin gitu. Oke. Terus tambah teman juga kan ya? Tambah teman. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi ini teman-teman bonus bulanan yang pertama kali Linda dapatkan gitu. Senilai 79.215. Jadi waktu itu Linda udah senang dapat bonus bulanan yang segitu, lumayan banyak, cuman kalau dibilang orang sedikit ya, tapi itu bagi bonus Linda pertama ya, Lin ya, dapat bonus 79.000, bahagia banget rasanya. Oke, lanjut ya, Lin. Dan ternyata itu di tanggal 19 Maret 2020, Linda naik level 6% dan jumping lagi ke level 9% di tanggal 26 Maret 2020. Dan Linda juga lolos kualifikasi pertama, mendapatkan alpha bonus teman-teman. Jadi bonus tambahan yang Linda dapatkan itu 500.000. Itu di luar penghasilan bulanan yang 9% tadi ya, Lin. Dan juga ada keuntungan jualan, hadiah-hadiah. Lanjut ya? Iya, dilanjut. Lanjut. Oke. Dan di tanggal 22 April 2020, Linda start jadi manajer 12% dan jumping lagi ke manajer 15% loh teman-teman di tanggal 30 April 2020. Dan Linda juga lolos alpha bonus nilai 1,5 juta. Lumayan kan
Kauci. Iya, gila keren banget mah itu. Jadi 1,5 juta. Waktu lolos itu Linda gimana perasaannya? Seneng dong Kauci. Kan lumayan banyak tuh apa bonus bulanan yang didapatkan dari manajer 15%, terus apa bonus, pokoknya keuntungan jualan gitu. Pokoknya banyak. Apalagi cuman anak SMA loh gitu ya, dapat bonus segitu banyak, teman-teman bilang apa, Lin? Iya, teman-teman pada jajan dong, Lin, traktir ya. Iya. Oke, lanjut ya. Dan di tanggal 30 Mei 2020, Linda berhasil mencapai manajer 18 dan di tanggal 20 Juni 2020 Linda 29 Juni. Ya, 29 Juni itu Linda mencapai level senior manager. Jadi Linda butuh 4 bulan aja untuk mencapai SM. Wow, gila keren banget ya 4 bulan SM. Linda, kamu ngapain aja? Mungkin teman-teman di sini tuh pada kepo gitu ya. Linda ngapain sih 4 bulan bisa jadi SM? Kasih tahu dong, Lin, gimana caranya. Lanjut ya. Dan Linda juga lolos Bangkok loh teman-teman gitu. Jadi waktu itu kurir Oriflame nelpon, cuma Linda nggak tahu, nomornya nggak dikenal ke Uci gitu. Jadi ternyata setelah dibawain adik Linda ke atas, ternyata itu amplop dan isinya itu tiket Bangkoknya Oriflame. Tiket Bangkok. Jadi benar-benar senang dapatin tiket Bangkok loh ke luar negeri gitu bareng teman-teman yang lainnya yang udah lolos. Jadi Linda dapat tiket Bangkok itu pertama kali Linda keluar Kak Uci negeri ya? Iya. Bahkan keluar kota? Belum. Ya ampun, bayangin teman-teman sekali dapat tiket ya, langsung ke luar negeri dan itu dari Oriflame dan dia cuma anak SMA, ya ampun. Oke, terus pas datang nih tiket Bangkoknya ke rumah, orang tua bilang apa, Lin? Jadi gimana cara Linda bilang ke orang tua, Ma aku dapat tiket Bangkok kan gitu ya? Gitu. Terus itu bilang keren banget gitu. Terus apa lagi? Masa cuma keren banget, Lin? Masa cuma gitu? Jadi ya dia bilang cuman anak ibu yang bisa berangkat ke luar negeri berkat Oriflame. Terharu. Gila. Jadi Ibu Linda bilang gitu. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini teman-teman langkah awal sukses Linda di Oriflame. Jadi kita tuh harus punya fondasi dasarnya dulu. Yang pertama itu kita harus yakin, berarti yakin kita sukses di Oriflame-nya. Gak ragu-ragu ya. Iya. Kadang kita ragu-ragu malah hasilnya gak berhasil gitu kan. Terus Lin, dan yang kedua itu kita harus konsisten. Jadi kita tuh benar-benar harus ngerjain Oriflame-nya. Gitu. Dan yang ketiga itu kita harus jelas goals, jelas alasan impian kita itu di Oriflame itu apa. Kayak Indah tadi ya. Indah tadi yang di awal teman-teman, dia udah tahu dia mau ngapain nih di Oriflame, alasan dia gabung di Oriflame apa, kayak gitu. Dan yang keempat itu kita harus disiplin dan praktek gitu. Dan yang kelima sabar dan fokus. Oke, dilanjut. Nah, jadi ini teman-teman tips Linda jumping level. Hal yang Linda lakuin itu yang pertama merekrut. Jadi gimana cara Linda ngerekrutnya itu? Nah, yang pertama itu Linda japriin teman-teman di Facebook. Terus japriin teman di WhatsApp. Pokoknya di Instagram semuanya Kak Uci. Jadi lewat japri Linda chatnya. Iya, chatnya. Itu gimana Linda bilangnya? Awal dulu kemarin frontal banget ya. Gimana kata-katanya? Jadi dulu itu karena belum ngerti ya. Jadi pertama awal gabung itu Linda ngerekrut, Linda langsung chat kakaknya itu target ini. Linda bilang, hai Kak, kenalin aku Linda, aku lagi ikutan bisnis. Jadi mereka itu pada ngechat, cuman nge-read gitu, kadang ada yang balas. Gitu. Jadi itu berapa banyak orang yang Linda tawarin? Sekitar mungkin 30-an, iya. 30 per hari teman-teman, orang yang Linda japriin. Terus selain ngejapri, Linda apa yang Linda lakuin untuk merekrut? Ngejelasin keuntungan jualan. Maksud Kak Uci selain lewat japri, Linda ngapain? Branding. Iya, branding. Terus apa lagi? Branding di Instagram, di WhatsApp, di Facebook juga. Oke.
Terus apalagi yang Linda iklan juga kan? Iya, iklan di Instagram. Iklan di Instagram. Jadi berarti yang Linda lakuin untuk merekrut yang pertama Cek teman di Facebook. cari teman di Facebook, Udah punya teman di Instagram atau WhatsApp, terus branding iklan juga. Oke, lanjut. Dan yang ketiga itu bongkar. Jadi yang ketiga itu Linda bongkar AF. Jadi siapa-siapa aja yang mau capai level, naik level gitu. Yang mencapai WP 1, 2, atau 3. Yang mau mencapai bisnis kelas juga. Dan yang keempat itu Linda juga buat buku kerja seperti binder, biar semangat lagi kerjain Oriflame-nya. Isinya apa aja, Lin? Isinya itu catatan downline yang mau naik level gitu, Kauci. Atau orderan Linda juga gitu. Oh, pokoknya kerjaannya Linda Iya, kerjaan di Oriflame gitu. Dan yang kelima itu Linda colekin member baru atau lama. Jadi cara Linda colekin itu misalnya member Oriflame yang baru gabung itu Linda sapa Kak Uci gitu. Dan member yang lama itu Linda sering nanyain kabarnya dia dulu. Baru kemudian nanti bahas Oriflame. Iya, bahas Oriflame. Dan yang keenam itu Bina Tim. Jadi Bina Tim itu Linda benar-benar apa tuh Cik yang yang apa? Membina tim seperti apa kalau Linda membina tim? Pinterin mereka. Iya, pinterin gitu mereka gitu. Oke, lanjut. Dan yang terakhir itu pepetin upline gitu. Jadi apa aja yang harus kita capai target di bulan itu. Dan fast respon juga. Oke, dilanjut. Nah, jadi ini tips Linda untuk mengejar SM. Yang pertama itu to-do list harian, sapa-sapa tim seperti kayak member baru yang gabung di grup, Linda sapa gitu. Dan aktif juga di grup. Aktifnya itu seperti menjawab pertanyaan dari downline. Dan yang ketiga itu ajakin member bikin status jualan. Jadi Linda sering share di bahan status itu udah tersedia di Telegram ya Kak Uci. Jadi Linda tinggal share dan teman-teman bakalan bikin status jualan juga. Dan yang keempat itu Linda juga ajakin branding gitu. Jadi branding, template, status record. Dan yang kelima itu Linda follow up tim. Jadi follow up tim itu yang dikit lagi WP 1, 2, 3, dan yang mau naik level dan yang mencapai bisnis kelas 50%. Dan yang keenam itu Linda BPS online. Jadi BPS online itu Linda setting target. Jadi target apa aja nih yang mau dikejar di bulan itu. Jadi setelah itu Linda setting jam kerja. Jadi awal Linda bangun itu Linda bersihin rumah dulu. Nah setelah itu baru fokus ngerjain Oriflame-nya sampai jam 5 sore. Nah jadi setelah jam 5 sore Linda lanjut lagi ngerjain Oriflame-nya itu dari malam jam 7 sampai Linda tidur nanti. Oke, lanjut. Nah, jadi yang setelah itu jadi contoh untuk downline. Maksudnya gimana tuh, Lin? Jadi Linda itu mau downline itu Linda dulu yang ngelakuin. Gitu. Jadi Linda pengen downline yang seperti apa, Linda dulu yang seperti itu. Emang Linda pengen downline yang seperti apa? Yang satu tujuan. Oh, yang satu tujuan. Terus apa lagi? Yang sering aktif di grup. Oke, gitu. Pokoknya apapun yang Linda pengen dari downline, Linda dulu yang lakuin ya. Oke, terus lanjut, pintarin diri ya. Jadi pintarin, dan setelah itu Linda juga pintarin diri atau ikutan training gitu. Jadi kita tuh kayak rajin-rajin ikutan training gitu. Buat nambah ilmu. Iya, nambah ilmu. Nah, yang kelima itu Linda bina downline. Jadi kalau misalnya downline nanya itu kita nggak boleh cuek, nggak boleh acuh tak acuh, dan jangan mau poinnya aja gitu. Oh, jelek banget ya sih, jangan mau poinnya aja. Jadi benar-benar harus diajarin. Oh, jadi harus benar-benar diajarin ya. Oke. Nah, jadi yang keenam itu Linda bantu spill. Jadi member yang mau naik level itu Linda bantu di kedalaman jaringannya itu, bantu ngerekrut ya Kak Uci. Oke.
Jadi yang ketujuh itu kerjasama bareng core team. Jadi selain kita kerjasama bareng core team itu, kita juga komunikasinya harus baik dan lancar. Satu tujuan dan selalu ada hadir buat mereka. Oke, dilanjut. Nah, jadi ini teman-teman tips suksesnya supaya kita SM gitu. Yang pertama, rajin komunikasi setiap hari dengan upline dan downline. Dan yang kedua itu wajib order minimal 200 poin gitu. Dan yang ketiga itu rajin rekrut dan follow up aktivasi offline dan online. Dan yang keempat itu rajin branding dan promosi di sosial media. Dan yang kelima itu rajin ikut training offline dan online dengan upline, club, dan Oriflame. Dan yang keenam itu kita juga on track di sukses plan-nya Oriflame. Oke, itu dia tadi teman-teman sharing dari Linda. Jadi udah dijabarin tips dan triknya ala Linda. Nah, sekarang mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya, Lin? Boleh. Jadi teman-teman yang mau bertanya juga boleh. Jadi kalau Kak Uci ringkas sih ya, yang Linda laku itu sebenarnya apa ya, dia ini barbar banget teman-teman. Jadi dulu awal Uci kenal Linda, itu dia ngechat di Instagram. Nggak kenal sama sekali, sekarang udah kayak adik sendiri ya. Pintar ya. Jadi Linda ini umurnya masih 18 tahun, sedangkan Uci kan 23 ya. Tapi kami kayak mirip gitu nggak sih, We? Kayak masih muda juga gitu ya teman-teman. Nah terus dia itu tertariknya join Oriflame waktu itu sama Kak Uci, kenapa? Kenapa sama Kak Uci? Kenapa pilih Kak Uci waktu itu? Oh, karena brandingan Bali Kak Uci gitu ya. Oke. Tuh teman-teman, jadi Linda tertarik sama Uci karena Linda melihat brandingannya Uci kayak gitu. Terus Linda itu mulai waktu itu kelas 2 SMA ya, Lin? Kelas 2 SMA baru-baru mau tamat gitu. Nah, akhirnya 4 bulan ngebut ngerjain Oriflame, Linda bisa dapat tiket Bangkok. Yang Linda lakuin waktu itu, Uci padahal nggak terlalu kayak barbar banget gitu loh teman-teman. Barbar maksudnya nggak terlalu mikir ini orang beneran loh ngerjain Oriflame gitu. Padahal soalnya dia tuh kelihatan masih anak SMA banget gitu. Jadi Uci nggak terlalu fokus gitu loh sama dia. Ternyata dia tuh kayak ngebuktiin dia 100 poin. Itu Uci kayak, gila udah 100 poin nih 3 hari doang. Terus tiba-tiba besoknya udah 200 poin. Padahal Uci tuh bilang gini, jangan dipaksa ya. Kayak gitu. Karena takut kan anak SMA nanti dia malah jadinya ini lagi kan maksa orang tuanya buat beli atau gimana. Tapi dia bilang, enggak Kak, emang ini orderan. Katanya, oh orderan. Gila keren banget ya kamu. Kayak gitu. Nah disitu baru kayak yang, wah ini korting nih. Kayak gitu teman-teman. Terus Linda itu awalnya tuh kayak yang, aduh Kak Uci aku bisa nggak ya, gitu kan. Kayak Uci tuh bilang, bisa Lin, bisa, kamu bisa banget, kayak gitu. Dan singkat cerita, akhirnya Linda berhasil membuktikan dia bisa dapat SM-nya, bisa dapat Bangkoknya, keren banget. Nah sekarang Uci langsung lihat Q&A-nya ya teman-teman, soalnya ini kan udah jam 7.49 ya. Kita tadi mulai jam berapa? 7.30 dan sekarang baru 7.49. Masih banyak banget waktu teman-teman buat nanya karena materinya cukup singkat dan padat ya teman-teman. Jadi kita baca aja mulai dari pertanyaannya. Tidak, cara bagi waktunya gimana? Ini dari Nining Tunggal. Nining Tunggal, Linda, cara bagi waktunya gimana? Linda kan sekolah ya? Iya. Terus gimana cara bagi waktunya? Jadi kalau baru-baru mulai kan tahu Ci, corona juga gitu. Oh iya. Jadi Linda ini tamatan corona guys. Oke. Jadi karena corona jadi bisnis Oriflame aja. Oh, kuliah SMA-nya nggak daring gitu, kuliah online? Kalau misalnya sekarang iya, cuma kalau dari itu cuma 1 jam. Jadi lebihnya bisa ngerjain Oriflame lagi. Kadang kan orang tuh ngeluh loh, Lin, kayak banyak kan anak sekolah gitu kan, Ci. Iya, kayak aduh kok banyak tugas gitu. Itu gimana? Linda nggak banyak tugas? Banyak sih, cuma yang Linda pakai gitu. Gimana ya? Disiplin. Oh, disiplin. Langsung kerjain. Ada tugas, langsung kumpul gitu. Jadi kita itu mudah ngerjain Oriflame-nya. Gitu teman-teman. Jadi tipsnya Linda adalah Linda ngerjain tugasnya langsung gitu ya. Terus jadinya bisa fokus ngerjain Oriflame. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya.
ada dari Kak Nix. Berapa lama kamu, Lin, bisa berhasil mendapatkan pencapaian begini, apalagi di usia yang muda begini? 4 bulan. Jadi kalau menurut Coach sendiri kayak tergantung kitanya gitu loh teman-teman, mau cepat atau mau lambat. Linda sendiri, teman-teman tahu rekrutannya berapa waktu itu? Jadi kan dia gabungnya tanggal berapa, Lin? 14 Februari. Dan 14 Februari itu dia rekrut udah berapa orang, Lin? 30 orang. Jadi belum sebulan gabung ya, udah 30 orang yang dia rekrut, teman-teman bayangin. Jadi masuk tanggal 14, itu sampai di akhir bulannya tuh Februari itu udah 30 orang yang dia rekrut. Jadi teman-teman pengen cepat atau pengen lama itu tergantung teman-teman sendiri ya. Jadi kalau misalnya mau kayak Linda ya udah perbanyak ya tupuknya awal bulan. Terus kok Kak Uci yang ngomong ya? Kak Uci nih emang suka gitu ya, ngambil jatah. Silakan, Lin. Jadi tuponya awal bulan ya, Lin? Ya, tupo. Jadi orderan itu harus dapat gitu. Oh, harus dapat tuh. Nggak pakai ngeluh kan? Kak Uci, iya bener juga teman-teman. Linda nggak pernah ngeluh, nggak ada orderan. Pasti dia udah ada orderan gitu loh. Nggak pernah tuh dia ngeluh, stoknya kosong Kak Uci. Nggak pernah. Jadi kalau teman-teman di sini masih ngeluh stok kosong, hati-hati loh. Jadi Linda itu langsung kayak yang udah bilang, iya ini mau order Kak Uci 100 poin gitu. Gila ya 100 poin langsung. Jadi gimana, maksud Kak Uci tuh, Linda tuh kenapa gitu loh bisa kayak yang harus gitu, harus ada orderan? Ya nggak mau kalah sama orang lain. Oh gitu ya. Tuh teman-teman, jangan mau kalah. Apalagi sama anak SMA. Ih, malu-maluin. Oke, terus kita lanjut ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Linda sebulan rekrut berapa orang dari Yani? Linda sebulan rekrut berapa orang? Kalau awal-awal itu Linda rekrut 30-an gitu, Pak. 30-an. Pokoknya harus banyak gitu. Walaupun nggak aktif, tapi lanjut merekrut. Jadi kita bisa jadi nge-follow up mereka ya, Lin. Dibanding kita rekrutnya 3, gimana cara nge-follow up-nya gitu kan? Jadi harus ada pengganti gitu. Oke. Harus ada pengganti. Maksudnya kalau misalnya nggak aktif, kita cari yang baru lagi. Oh gitu. Jangan galauin yang lama aja ya. Kadang udah gitu tuh. Oh, kamu udah rekrut? Udah Kak, berapa? 5. Itu aja digalauin. Aku galau Kak, rekrutan aku nggak jalan gitu. Ya kalau dia nggak mau teman-teman, udah move on aja, cari yang baru ya, Lin. Kenapa Linda lebih milih cari yang baru? Kenapa gampang move on gitu? Linda itu bener banget loh teman-teman, dia tuh gampang move on. Jadi kayak yang dolennya tuh nggak mau aktif kan. Kak Uci tuh udah kayak nanyain, Lin ini kenapa ya nggak aktif? Dia sendiri yang bilang kayak yang, iya Kak Uci, dia udah nggak mau lagi, nggak apa-apa, kita cari yang baru. Jadi bukan Uci yang kayak, udah Lin, kita cari yang baru aja. Nggak gitu teman-teman, tapi dia yang udah, nggak apa-apa kita cari yang baru aja Kak Uci, dia nggak mau. Kayak gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Mau tanya Linda, rekrutnya di FB atau IG? Ini dari Junita Angelina. Mau tanya nih, Linda yang direkrut di FB atau IG, itu yang kenal atau belum kenal juga? Yang belum kenal. Oh, yang belum kenal juga kamu rekrut? Walaupun ya chatnya merekrut itu frontal. Oh iya, frontal itu terus terang banget teman-teman. Jadi chatnya itu langsung kayak mau jelasin bisnis Oriflame gitu ya. Langsung keuntungannya. Bukan ada masalahnya dulu. Oh gitu. Sampai sekarang masih begitu? Oh enggak. Udah dihalusin gitu ya. Jadi dulu awal-awalnya teman-teman, karena Linda tuh kan belum Uci ajarin rekrut ya. Karena kayak yang Uci tuh masih kayak yang nggak nyangka gitu. Ini udah 100 poin, udah 200 poin gitu loh. Tiba-tiba udah ngerekrut banyak gitu. Dan dia tuh cara ngerekrutnya itu tadi. Langsung ngechat orang-orang yang dia nggak kenal gitu ya. Dan dia tuh ceritain tentang hadiah-hadiahnya. Dan orangnya itu ada yang mau dengerin, ada yang nggak mau dengerin, ada yang ngerit gitu. Ada yang ngerit doang. Sakit gak, Lin? Udah terbiasa gitu ya. Oke. Nah, jadi udah kejawab ya Kak Junita, kenal nggak kenal. Sampai sekarang juga gitu? Kalau sekarang ada basa-basinya dulu. Oke. Misalnya gini, kalau di Facebook, misalnya ada yang mau ulang tahun gitu di beranda, Linda ucapin. Gitu. Oh, modus teman-teman ngucapin selamat ulang tahun, padahal niatnya pengen SKSD, pengen nawarin bisnisnya, kayak gitu. Kalau Instagram gimana? Kalau Instagram ya sama gitu.
Kadang kalau nge-story orang nge-story, ya Linda jawab bisa, "Ih cantik Kak," gitu. Oh iya. Ika lucu banget. Kucingnya imut gitu ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya modus. Oke, lanjut. Ini ada lagi orang yang pertama jadi dolen Linda. Oh, kamu udah tahu siapa? Yo, ada 3. Oh, ada 3. Oke. Kawan sendiri. ceritain dong, Lin. Dan Linda yang pertama kali itu teman sebangkunya Linda sendiri di sekolah. Teman sebangku loh. Terus. Oh iya, jadi dia tuh nggak aktif lagi teman-teman. Jadi pas Linda level 9%, dia udah nggak ngejalan lagi Oriflame-nya. Bilang gitu aja. Ya. Padahal kan teman deket loh. Nggak ngomong gitu. Ya, kita nggak bisa maksain orang kok, Uci. Tuh, teman-teman. Bahkan sama teman sendiri pun, Linda tuh nggak maksa gitu. Jadi, makanya kenapa dia mudah ngelangkah gitu loh, teman-teman. Jadi, kebanyakan dari kita itu maunya tuh si dia gitu yang kita naikin. Contoh nih, kita pengen naikin teman kita buat naik level bareng kita. Tapi dianya tuh sebenarnya nggak mau gitu. Nah, itu yang biasanya bikin kita stuck level. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngalamin stuck level karena maksa banget maunya si Anu gitu yang dinaikin kan, Lin. Nah, kalau Linda tuh enggak. Ya udah siapa yang mau? Ayo gitu. Lanjut. Kak Caca Ona udah terjawab. Orang pertama yang dijadiin donen itu teman sebangkunya. Berikutnya Kak Windiang. Linda jualan siapa? Kak Windiang, Linda jualan siapa? Ke teman-teman seumuran nggak? Atau ke yang udah kerja? Ya Lin, kamu kan udah masih 18 tahun, terus juga masih SMA. Gimana cara kamu jualannya itu ke tante-tante kah? Yang tante-tante pada marah nih sama Uci. Jadi Linda itu nawarinnya ke teman-teman sosmed di sekolah juga, nawarin yang murah-murah dulu gitu, kayak candle care, lipstick, yang lagi promo di bulan ke teman-teman seumuran Linda aja. Oh, yang sudah kerja juga ada, cuman lebih mudah ke sosial media, Kak. Oh, jadi manfaatin media sosial. Nah, jadi banyak yang beli yang mana? Ya gitu, yang seumuran, yang sekolah gitu. Jadi ada yang udah kerja belum? Ada yang udah kerja, cuman beberapa. Oh gitu, jadi mayoritasnya nih Kak Windiang itu sama orang-orang yang seumuran, tapi kalau misalnya kadang ada yang nggak seumuran juga, karena follow-followan di sosial media, karena rajin bikin status, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Kita cari dulu ya teman-teman. Jadi udah banyak banget ya. Nih, Amelia, Linda aku mau tanya, tips biar orang percaya atau tertarik sama produk kita, tapi kita belum bisa buat ngasih bukti nyata karena kita mau pakai produknya tapi belum cukup gitu. Oh, duitnya nggak ada gitu. Uangnya kadang kan terbatas duit, maksudnya terbatas modal gitu kan, nggak bisa coba dulu. Nah, Linda itu gimana tipsnya? Linda pakai produknya dulu kemarin. Enggak, nawarin. Jadi Linda nggak pakai produknya? Mungkin orang itu tahu manfaat dari produk yang Linda jual itu. Jadi tips Linda biar orang percaya gitu, Linda pertama itu ngejual produk yang murah dulu. Jadi selain kayak bener kan Kak Uci pernah tuh Linda nge-review. Jadi orang banyak mesenin satu. Jadi tipsnya gimana? Karena dia belum bisa pakai produknya. Gimana cara dia jualan kalau dia nggak bisa ngasih bukti? Kalau dari Linda? Kalau dari Linda itu kan kita ada ini ya, testimoni yang disediakan oleh komunitas kan. Testimoni. Tapi Linda juga sih testimoni sama nge-review produk itu perlu gitu. Supaya orderan kita itu lancar. Oh gitu. Jadi kalau Linda sendiri teman-teman yang Linda lakuin, dia pakai dulu yang di testimoni produk ya, maksudnya yang disediain komunitasnya. Setelah itu dia juga kalau bisa diusahakan banget punya produknya. Jadi pas dia review tuh makin banyak yang beli, yang order. Makanya dia jualnya tuh luber
udah awal bulan udah 200 poin ya, Lin. Kayak gitu. Kayak gitu ya, Kak Amelia. Kita lanjut. Ini apakah dipilihin? Nih, udah ada. Suswanti Oriflame. Mbak Linda, jualannya ke siapa aja? Target marketnya gitu. Target market Linda mau jualannya ke siapa aja? Semuanya Kak, sosial media, tetangga-tetangga di rumah gitu. Pokoknya semuanya yang penting jualannya itu laku. Gitu ya, Lin ya? Biar tumpul gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada nargetin mesti anak muda doang gitu ya. Jadi manfaatin sosial media, tetangga-tetangga, semua dijabanin ya, Lin, biar tumpul. Gitu Mbak Suswanti. Kak Yani, Linda, order produk Oriflame pakai modal sendiri atau pinjam ke orang tua? Nah, ini nih kepo nih. Pastikan anak SMA, emang punya duit lu katanya. Jadi dulu Linda kan all shop juga, online shop. Jadi modal yang Linda dapatkan itu lumayan. Jadi Linda usahain itu biar modalnya di Oriflame nanti. Oke, jadi tabungan dari hasil jualan online. Oke, begitu Kak Yani. Lanjut. Linda udah punya domain berapa yang aktif? Karena udah SM, udah banyak, lumayan banyak. Iya. Jadi berapa Salesforce-nya ada berapa, Lin? Oh, 171 nggak salah. Tuh teman-teman, Salesforce ada 171 dan yang aktif 102. 102 ya, 102. Jadi emang kalau Salesforce itu kan orang yang aktif dalam 3 bulan periode katalog nih teman-teman. Nah, itu kalau misalnya kita mau SM ya harus lebih dari 100 ya, karena kan ibaratkannya itu 100 poin dari 100 orang gitu, 100 kali 100 kan 10.000. Kalau kita cuma punya Salesforce-nya 50 tapi kita mau jadi SM ya harus banyak rekrut lagi, bina tim, nggak cukup. Nggak cukup nih Salesforce-nya. Lanjut. Lin, gimana caranya agar postingan kita tertarik untuk para pembaca sosmed? Nah, tadi kan Linda bilang tuh bikin caption. Tips bikin caption tuh gimana, Lin? Aku nggak bisa bikin kata-kata. Kan gitu kalau orang-orang tuh. Kalau Linda itu pelajari dulu Kak, ini manfaat produknya itu apa aja gitu. Jadi nambah ilmunya ya. Kan ada tuh di deskripsi di aplikasi Oriflame, jadi kita nampak tuh manfaatnya dari Oriflame. Nah, kita langsung aja buat di captionnya itu, ini loh manfaatnya dari produk si ini gitu. Gitu. Jadi bikin kata-katanya seperti apa, Lin? Contoh tender care nih kita contohin. Jadi kalau tender care itu jadi ini teman-teman multifungsi tender care, ini loh manfaatnya untuk ngilangin bekas luka gitu, ngurangi menghilangin bekas jerawat juga. Lina juga ada loh dulu jerawat di sini ngempes gitu. Oh gitu. Jadi orang percaya setelah Lina nge-review banyak yang order. Oke. Jadi yang Linda lakuin adalah Linda nambah ilmunya tentang produk tersebut, kemudian manfaatnya apa, Linda tuai di captionnya kayak gitu. Dan kalau saran Kak Uci sih ini ya testimoni produknya itu kan Lin yang bikin kita banyak pembelinya kayak gitu ya Mbak Nur. Oke, lanjut. Lin, cara aktivasi member baru biar lolos CP1 gimana, Lin? Dari yang direkrut berapa orang yang lolos CP1-nya? Ayo Lin, jawabin. Paham nggak maksudnya? Jadi gini caranya. Jadi gini maksudnya. Linda, gimana caranya bikin orang yang Linda rekrut itu 100 poin. Biar lolos CP1, apa yang Linda lakuin ke mereka? Jadi kadang itu Kak, ngajakin dia lolos welcome program pertama. Jadi kan dia juga dapat hadiah juga. Gitu. Komporin hadiahnya. Iya, hadiah. Jadi ini bagus karena kan setiap komunitas dikasih nge-review produknya ini yang kita dapatkan di WP1. Oke. Terus selain itu apa lagi setelah komporin Linda ngapain lagi? Apakah Linda ajarin cara jualan? Iya, cara jualan, cara jualan dari produk yang murah dulu. Terus apa lagi? Kan kadang kita udah ajarin cara jualan nih. Nah, itu kita tinggalin aja. Linda pantau gitu. Linda pantau. Oke, terus. Jadi Linda pantau di sosmednya yang jadi Linda tuh sebelum tuh nanya sosmed kakak boleh deh kita follow-followan IG gitu. Jadi kita nampak gitu kerja downline kita itu apa aja gitu. Jadi udah diajarin, udah dikomporin, diajarin, terus dipantau. Nah setelah itu Linda yang nanya ke mereka atau mereka yang lapor ke Linda gitu. Linda lagi yang cari mereka. Linda bilang apa kak udah ada orderan gitu. Linda gini,
Terus gimana jadinya? Jadi kalau Linda itu, Hmm. Kak gimana jualannya gitu, lancar. Terus mereka jawabnya apa biasanya? Biasanya kadang ada tuh yang enggak Kak, belum ada yang order gitu. Nah, kalau ngomong kayak gitu, Linda bilang apa sama mereka? Enggak apa-apa Kak, rezeki itu kan dijemput bukan ditunggu ya. Nah, Anak SMA lo yang ngomong. Jadi jangan salah-salah kalian, ini bukan kaleng-kaleng. oke lanjut. Cuma itu sih Kak Uci, Linda chat, pokoknya Linda pantauin dia ada nggak dia Oh, jadi evaluasi lagi Iya. ya gitu. Jadi udah dikomporin, diajarin cara jualannya, terus dipantau, dievaluasi, baru nanti mereka akhirnya bisa lolos Iya. CP1. Jadi dari sebanyak itu orang yang Linda rekrut nih, berapa orang yang lolos CP1? Dari Linda awal gabung 80. Yang Linda rekrut 80 Iya. orang. Yang lolos CP1, misalnya 1 bulan nih, Linda Oh, rekrut 1 bulan. berapa, terus yang lolos CP1 ada berapa? Kadang 10, ya 10, terus nanti yang WP2 ada lagi. Oh gitu. Jadi teman-teman dari 30 orang yang Linda rekrut, 10 orang yang lolos CP1. Kayak gitu teman-teman. 10 sampai 15 lah Kak Uci. 10 sampai 15. Nah, keren banget loh itu. Lanjut. Dari Kak Regina Pulpesi. Apa jawaban Linda kalau ada keluhan susah jualan dan nggak ada modal untuk anak-anak muda? Soalnya gitu banyak nih anak-anak muda tuh kadang mereka tuh kendalanya di modal gitu. Nah, apa nih kalau misalnya dolen Linda ngeluh, aku nggak punya modal Kak. Jadi kalau setelah Linda ikutan training, kalau kita misalnya belum punya modal itu, kita minta kepercayaan sama orang tua gitu, pinjam uangnya dulu. Entah kalau misalnya pas customer udah bayar, itu baru balikin lagi ke orang tua gitu. Jadi Linda saranin mereka seperti itu. Iya. Jadi kalau dolen Linda ada yang kayak gitu? Ada. Dan mereka ngelakuin itu? Minjem duit ke orang tua? Iya, minjam duit. Bener berhasil? Gitu teman-teman, jadi diajakin buat sharing ke orang tuanya, Ma, Pak, aku ngerjain bisnis Oriflame nih, aku dapat orderan, tapi aku nggak punya modal buat nalangin duitnya dulu. Sementara kalau kita di Oriflame itu mesti beli dulu kan barangnya. Nanti aku pinjam dulu deh uang Mama. Kalau misalnya udah dibayar sama customer aku, nanti aku ganti ke Mama. Boleh nggak, Ma? Boleh nggak, Pak? Gitu ya, Lin? Iya. Dan tips kedua dari Uci, itu biasanya Uci ajakin mereka untuk ya udah kalau misalnya orang tua nggak mau pinjemin dan kamu nggak punya modal, kamu cari orang yang mau bayar duluan. Kayak gitu. Jadi kayak orang jualan online aja ya, kita beli produk all shop aja itu kita mesti transfer dulu kan, Lin. Kayak di apa namanya, kayak di Shopee itu kan kita bayar dulu gitu kan. Bukan orang tuh kirim dulu ke kita, jadi nggak perlu takut minta uangnya dulu ke customer kita ya, Lin. Gitu. Banyak kok downline Uci, bahkan beberapa kayak dari 100% itu 45%-nya pada minta uangnya dulu, baru mereka beli barangnya di Oriflame. Lanjut. Kak Putri Pratiwi Abdi, saat merekrut, apa yang Linda tawarkan pertama kali ke prospekan biar mereka mau join langsung bisnis atau untung jualan? Oh, oke. Jadi Linda nawarin apa ke orang yang Linda tawarin? Sehingga dia tuh mau loh join Oriflame. Join Oriflame. Apakah Linda tawarin penghasilan bulanannya atau Linda tawarin apa gitu, hadiahnya atau gimana? Linda juga sambil merekrut, sambil nge-branding Kak Uci gitu. Jadi kalau pertama kali Linda ke prospekan itu, Linda jelasin dulu keuntungan yang didapatkan di Oriflame itu apa aja. Jadi yang Linda tawarkan pertama kali apa? Yang Linda jelaskan, apakah Linda jelasin keuntungan jualan dulu atau hadiah dulu? Perkenalan dulu Kak Uci. Oke, perkenalan terus? Jadi setelah itu kalau misalnya udah perkenalan, lanjut keuntungannya langsung. Pakai FN biar orang kayak voice note, biar teman-temannya itu jelas. Kadang kan banyak tuh yang nggak mau baca Kak Uci gitu. Orang kadang suka malas baca ya, tapi dengerin voice note mereka mau gitu, Lin. Nah, jadi Linda mulai voice note itu mulai dari ngomong apa?
Jadi Kak, keuntungan jualan Iya, itu jadi atau gitu. gimana? Halo Kak, aku Linda Anjani, kenalin salah satu member Oriflame, salah satu ngerjain Oriflame juga. Sekarang keuntungan Oriflame itu banyak loh Kak, seperti hadiah, bonus, dan gaji bulanan gitu. Kadang dari kita nawarin keuntungan jualan itu, orang pada tertarik untuk mau ikut Oriflame. Oh gitu, jadi langsung ada hadiah, keuntungan jualan, dan bonus bulanannya Kak, gitu ya. Gitu Kakak, jadi langsung dijelasin semua keuntungannya. Ya lanjut. Ilmu marketingnya top abis deh kamu, Lin. Ada nggak orang atau teman yang tiba-tiba ngejatuhin kamu karena takut disodorkan? Ngejauhin kamu gara-gara takut disodorkan produk. Lalu bagaimana kamu meresponin situasi itu? Pernah nggak Linda? Misalnya gini, Linda punya teman ya kan? Kan Linda jago banget nih marketingnya, nawarin produk kan jago. Pernah nggak Linda dijauhin sama temannya Linda gitu karena takut ditawarin produk gitu? Belum kita datang, dia udah kayak kabur, Linda kabur ah. Oh nggak pernah, belum pernah, jangan pernah deh. Amin ya. Tapi teman-teman nggak ilfil gitu Lin, kayak yang apalah anak nih jualan menggalih-menggalih aja, kan gitu biasanya ya. Orang-orang julid nggak pernah tapi. Belum pernah. Tapi kalau coach lihat malah teman-temannya Linda itu malah dukung banget ya. Coaching lihat tuh story-storynya kayak hebat kali kamu Lin, keren. Jadi nggak ada yang mau ngejauhin ya. Lanjut, ada Kak Tantri Oktavianti. Kak, gimana caranya awal bulan langsung dapat 200 PP? Apakah orderan dari customer atau stok barang baru dijualin? Nah, kita nggak boleh stok barang ya kan, Lin? Nggak boleh. Jadi itu benar-benar harus orderan orang. Jadi pokoknya bagaimanapun, walaupun nggak ada yang order, Linda cari orderan sampai dapat. Jadi emang yang kayak Linda sebutin tadi teman-teman, dia pasang status ya kan, review-review produk. Pokoknya testimoni harus ada kok. Jadi orang percaya gitu sama nge-review produk. Jadi emang dia nge-review produk, testimoni, japri-japriin juga nggak Lin? Temen, iya. Tuh, jadi bener-bener diniatin banget ya Lin. Kalau kita udah niat, pasti kita dapat kok teman-teman rezekinya. Kadang kita baru nawarin 30 orang udah lemes, udah loyo. Pernah nggak Lin? Linda tuh kayak ngerasa, kok bulan ini susah ya dapat orderan. Pernah nggak? Terus itu kenapa? Bisa susah gitu waktu itu. Tapi kan Linda nggak pernah bilang nih sama Kak Uci. Jadi kan Kak Uci nggak tahu. Jadi Linda waktu itu ngerasain susah. Gak ada orderan itu kok bisa? Apakah produknya waktu itu promonya sedikit? Iya, produknya sedikit. Promonya sedikit yang murah-murah gitu ya. Jadi pasar Linda agak terguncang sih kayak gitu kan. Terus jadinya gimana caranya Linda? Nawarin produk yang murah aja dulu Kak. Pokoknya yang bisa ditawarin yang murah. Itu biasanya Kak Uci yang nanya nih ya, itu biasanya Linda yang beli orang yang sama atau orang yang berbeda-beda? Beda lagi Kak Uci, beda-beda. Pokoknya setiap bulan itu nih cara baru Linda itu teman-teman di Facebook itu kadang kan ada tuh yang bilang WhatsApp di komentar gitu kan. Nah jadi Linda langsung anak-anak gehol, anak-anak gaul teman-teman. Jadi mereka bikin postingan WhatsApp. Nah, mereka langsung tulis-tulis tuh WhatsApp mereka. Jadi Linda langsung chat, halo Kak, kenalin aku Linda, saya nomor aku gitu. Jadi biar nambah nanti. Gitu teman-teman. Jadi tipsnya Linda itu, kenapa dia bisa setiap bulannya tuh 200 poin tetap gitu ya. Dia tuh nambah teman juga. Jadi nggak cuma itu aja yang beli. Jadi nggak kehabisan akal mau tawarin ke siapa lagi nih. Wong dia nambah teman terus teman-teman. Lanjut. Ani Suryani, cara rekrut offline apa online dengan beriklan Kak Linda? Kalau Linda beriklan itu online Kak Uci. Yang di Instagram. Oke, jadi Linda kebanyakan rekrutnya online atau offline? Online. Pernah offline? Offline belum pernah. Teman sekelas. Oh ya, offline-nya ke teman deket-deket gitu ya Lin ya? Tapi ada kok tetangga Linda juga. Oke. Jadi Linda lebih banyak rekrutnya tuh online. Dari branding ya Lin? Iya, branding. Dari japri-japri online juga, terus sama iklan ya Lin? Terus kalau offline-nya cuman kayak teman sebangkunya, teman sekelasnya, sama tetangga ya, orang yang Linda temui ya? Iya. Oke. Lanjut. Kak, kalau sering banget ditolak kalau ngajakin prospek untuk gabung, solusinya gimana ya? Tolong dijawab ya.
Kalau Linda ditolak itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya di chat Linda minta save-savean dulu. Nanti kan kalau misalnya kita branding, kita dapat segini, mereka bakal balik ke kita gitu. Oke, jadi tipsnya Linda itu, jadi Linda itu satu hari chat berapa orang? Kalau prospek, sekarang kan ada branding iklan. Oh, jadi lebih Iklan, baik. Mereka banyak kan yang langsung iya, ngechat Linda ya. iya. Kalau dulu Linda ngechat satu hari berapa orang? 30. Dari 30 orang itu bakalan posting berapa? Posting 20-an gitu kan. Serius banyak Iya. itu. Tapi ada juga yang nggak aktif gitu. Oke. Jadi teman-teman terus berusaha aja Iya, gitu berusaha. ya. Pokoknya sampai dapat. Jadi nggak apa-apa nih kalau ditolak. Nggak apa-apa. Ajakin save-savean nomor. Pokoknya berkomunikasi yang baik aja sama calon prospek. Oke, jadi setelah teman-teman tawarin bisnisnya, kalau mereka nggak join sekarang tuh nggak apa-apa. Yang penting ajak berteman dulu di sosial media. Nanti kalau misalnya mereka tertarik, mereka pasti bakal joinnya sama kita kok. Makanya kita harus rajin branding gitu. Biar nanti dia langsung celing matanya kan, langsung mau join sama kita. Thank you. Bentar. Tapi satu sisi juga kita harus koreksi diri juga loh. Iya. Kenapa banyak ditolak gitu. Kalau menurut Kak Uci sendiri, kita harus evaluasi sama upline kita. Jadi kayak jangan sampai nih ternyata pas dibaca chatnya, oh kok nyolot banget gitu, atau kok kurang menarik gitu. Jadi harus komunikasi lagi sama upline-nya. Kalau Kak Uci sendiri sih ya itu tadi, Kak Uci pertama basa-basi dulu, kemudian Kak Uci ajak save-savean nomor, terus juga Kak Uci izin mau jelasin bisnisnya. Nah, nanti Kak Uci jelasin keuntungannya, terus Kak Uci tanya dia, berkenan nggak buat aku bantu daftarin gitu. Itu sih biasanya. Jadi balik lagi sih sebenarnya harus dievaluasi juga cara ngechatnya gitu. Uci aja tuh dulu juga nggak ngerti loh cara ngeprospek, sampai akhirnya Uci tuh pernah nge-screenshot video gitu, ini loh gini cara Uci nge-follow up prospek, ada yang salah nggak sih upline kayak gitu. Jadi penting banget kita buat evaluasi. Buat kakak yang tadi nanya. Lanjut Kak Mariadi Siswo, gimana japriinnya ke calon pembeli supaya mau beli? Linda kan ngejapri orang juga buat ngebeli, buat beli produk Linda. Linda bilang apa? Woi beli lah gitu. Enggak. Tanyain dulu. Pokoknya produk murah gitu Kak Uci. Oh langsung tawarin produk unggulannya Linda yang murah. Tapi basa-basi dulu. Oh tapi basa-basi dulu. Gimana cara basa-basinya? Kalau Linda ngobrol sama teman, beli nggak? Ini Thundercat lagi promo bulan ini gitu. Kalau ada yang mau, langsung chat Linda aja. Jadi ada kok beberapa yang mau Thundercat itu. Gitu. Jadi kasih manfaat, testimoni, pokoknya semuanya. Okay. Atau dari nge-review yang Linda pakai juga Linda kasih. Jadi makin tertarik mereka ya. Gitu Kak Mariadi, lanjut. Lalu dalam sehari kakak ngobrol dengan orang baru untuk rekrut berapa banyak? 30 orang kali ya. Lanjut. Bagaimana Linda membuat timnya jadi satu tujuan? Kadang ada yang belum bisa satu tujuan, cara move-nya. Oh, mungkin yang ditanyanya ini, gimana nih cara Linda bikin tim Linda itu punya satu tujuan gitu. Padahal kan soalnya banyak nih yang nggak satu tujuan. Gimana cara Linda itu bikin mereka, yuk kita tujuannya kita mau sukses di Oriflame nih, punya penghasilan nih, naik level gitu. Gimana caranya? Tim ya Kak? Timnya Linda. Sebenarnya tim itu kan banyak ya, ada yang core tim, ada yang cuma pemakai, ada yang cuma penjual ya. Nah kalau pembisnis yang Linda lakuin biar mereka satu tujuan dengan Linda gimana? Ya ada tim, pokoknya tanya impian dia itu apa gitu. Oke, tanya impiannya dulu. Setelah dia curhat impiannya, terus Linda apa ini? Ajakin, ayo kita kerjain Oriflame-nya, pasti sukses di Oriflame. Pasti yakinin dia ya. Terus apa lagi? Ngebina juga Kak. Oke, jadi yang Linda lakuin teman-teman, Linda itu tanya nih sama core timnya, sama pembisnis ya teman-teman, karena kalau dia cuma jadi penjual udah pasti udah beda tujuan ya, nggak bisa kita paksa. Jadi Linda itu emang orangnya bukan memaksakan kehendaknya Linda gitu, jadi yang mau ayo Linda arahin. Jadi kalau mereka udah pengen serius di Oriflame nih, ya udah berarti kan sebenarnya mereka tujuannya sama, cuman kita lurusin lagi biar makin lurus, makin cepat nyampenya. Jadi
Dia tanya, impian kamu apa ngerjain Oriflame? Nah, habis itu dia yakinin, bisa loh di Oriflame gitu. Dan Linda ajarin caranya gimana supaya bisa kayak Linda juga. Apalagi Linda tuh udah ngebuktiin teman-teman. Jadinya kan mereka juga jadi makin percaya ya sama Linda. Makanya penting banget buat Linda tuh 200 poin duluan, rekrut yang banyak duluan gitu. Karena dole-dole itu jadi kayak yang, Linda udah 200 poin, gimana sih Lin caranya? Linda rekrutnya 30, gimana sih Lin caranya? Jadi mereka tuh kayak menganggap Linda nih keren banget gitu. Makanya Linda keren dulu, insya Allah bakal datang domain-domain yang keren. Lanjut. Kita udah kayak ini ya, apa namanya, live streaming gitu, kayak keren banget ya. Makasih Budi nih. Lanjut. Linda pernah nggak ditolak prospek, terus berapa hari kemudian ditawarin lagi ke orang yang sama? Oke. Nah, jadi Linda itu pernah nggak sih nawarin prospekan, terus ditolak gitu. Besoknya Linda tawarin lagi ke yang sama atau tiap hari beda orang? Kalau Linda cari yang baru, beda-beda. Jadi kalau misalnya orang udah nge-read chat kita itu, berarti tandanya dia nggak mau sekarang gitu. Yang penting udah siap-siapkan nomor. Iya. Itu teman-teman. Jadi yang Linda lakuin, Linda ngejapriin orang baru setiap hari itu 30. Dan itu orang baru semuanya teman-teman. Setiap bulan, setiap rutin. Bulan, dan itu kalau misalnya dia ditolak, atau dia mau jadi pemakai kan Kak. Ajak pokoknya siap-siapkan nomor. Gitu. Lanjut. Linda, bagaimana menyikapi konsumen jika ada orderannya banyak yang kosong? Linda pernah nggak tuh ngerasain konsumennya tuh kosong loh produknya, padahal dia mau yang itu? Kenapa nggak bisa gitu? Ini awal bulan, jadi produk udah teman-teman, jadi mohon maaf ya, Linda tuh nggak ngerasain yang namanya konsumen kecewa gara-gara stok kosong, karena dia tuh di awal bulan udah belanja, udah tuku awal bulan, jadi dia tengah bulan sampai akhir bulan udah fokusnya ngerekrut dan binatin. Nah, jadi tipsnya emang kalau misalnya masalah produk kosong ini, teman-teman, yang pertama, kalau Uci sendiri itu kayak tanggal 25 ke bawah udah mulai share katalog bulan depan. Jadi udah kayak open PO gitu ya, Lin. Sehingga nanti awal bulan tuh kita udah langsung langsung tuh order 200 poin gitu kan. Jadi nggak bakal yang namanya kena stok kosong ya, karena kita duluan yang ambil stoknya gitu. Terus yang kedua, kita tawarin produk yang masih ready aja. Jangan fokus sama yang stok kosong. Karena ya mau gimana kan, nggak mungkin kita tangisin produk kosong sementara kita tetap masih pengen mau naik level. Nah, makanya kenapa kadang ada orang yang naik level, ya kan, ada yang nggak naik level. Di era saat ini kan karena corona ya, jadi pabrik kan susah berkontribusi gitu kan. Karena orang-orang yang naik level itu fokusnya sama solusi. Sedangkan orang-orang yang stuck level atau bahkan turun level, mereka fokusnya sama masalah gitu. Jadi pilihan sama teman-teman sendiri nih, mau fokus sama masalah atau mau fokus sama solusi. Lanjut. Gimana cara basa-basi yang efektif yang membuat dia tuh tertarik? Soalnya kadang pas tengah-tengah chat atau percakapan udah nggak dibalas lagi. Kasian banget kakaknya. Semangat, Kak. Gimana, Lin? Linda, kadang kan gini, Lin, kalau kita ngechat itu kan, Lin, kita basa-basinya kaku gitu loh, kayak lagi apa Kak, padahal nggak terlalu dekat, nanya-nanya lagi apa, gimana sih gitu. Jadi apa yang basa-basinya yang efektif gitu, yang sekiranya mereka tuh nanti malah jadi balas gitu. Ya, bingung ya pertanyaannya. Maaf kalau Uci membingungkan. Gini loh, Lin, Linda emang pernah nggak lagi japri-japrian nih nawarin produk terus udah nggak dibalas lagi? Padahal belum masuk lagi mau nawarin produknya, baru basa-basi, tapi udah nggak dibalas. Nah ya, biarin aja, berarti dia nggak mau gitu. Oh, Linda tuh cepat banget move on-nya, guys. Jadi kalau dia nggak dibalas ya udah gitu, dia biarin aja. Tapi biasanya kebanyakan kan ada yang dibalas ya, Lin. Nah, Linda basa-basinya itu apa? Oh, nawarin produk kan? Iya, kan Linda kan bilang komen-komen story mereka. Nah, itu Linda basa-basinya gimana? Komen gitu. Terus, oh ya Kak, ini di bulan ini lagi ada promo loh gitu.
Kadang ada yang balas, kadang ada yang enggak. Cuman kalau yang enggak balas itu ya biarin aja gitu. Oh, Kan dibilang oke. kita nyepam gitu. Oke. Jadi teman-teman, basa-basinya Linda itu misalnya dia komen di story, yang Linda lakuin adalah sesuai dengan topiknya. Kalau misalnya dia lagi tentang makanan gitu kan, nanya, Ika beli di mana? Ika enak kali nampaknya, ih racun kali ya, ngiler, jadi pengen beli juga, gitu ya Lin ya. Nah nanti kalau udah komen-komen nih, iya enak belinya di sini. Iya ya Kak, iyalah besok nanti beli juga. Oh iya Kak. Aku tuh sekarang member Oriflame loh Kak. Besok kalau mau beli, jadi bulan ini tuh lagi ada promo ini gitu ya. Langsung kirim review produknya Linda. Kayak gitu Kak Nur Fitria. Lanjut. Kak Lin, sebenarnya kalau dibilang jangan kakak-kakak deh, Dedek Linda ya kan, karena masih muda. Pembagian waktunya gimana buat branding di status, terus sekali pasang status tuh berapa foto, terus bina domain gimana, jualan gimana, sama rekrut follow up, tuh banyak banget ya. Terus kapan waktunya pepetin upline, parah nih. Gimana Lin, cara bagi waktunya antara branding, jualan, rekrut, follow up, sama pepetin Kalau domain? branding itu kita sekalian jualan gitu. Oh iya betul juga sih. Sekalian Mungkin branding di sini. Oke, lanjut. Betul. Kalau iya kan Kak. Jadi kalau follow up, prospek, pokoknya sambilan semua gitu. Jualan juga sering storyin sama rekrut, pokoknya japriin semua teman-teman baru yang Linda add di Facebook itu, yang WhatsApp itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pembagian waktu ya kayak mengalir apa adanya aja ya Lin. Ya udah, kalau kita mau jualan ya kan sekalian pasang status gitu kan. Terus waktu follow up prospek, ya udah kalau ada yang kalau ada yang masuk prospekan ya udah kita balesin gitu kan, sambil kita balesin chat downline, sambil chatan sama upline gitu kan. Jadi kayak yang ya udah waktunya ngerjain Oriflame emang Linda pakai buat itu semua. Lanjut, masih ada 3 menit lagi nih teman-teman. Linda pertama kali join di Oriflame, orang tuanya langsung setuju atau enggak? Kurang yakin. Jadi dibilangnya gimana Oriflame? aja, biasa aja. Jadi gimana dia bilangnya? Linda, Ma, aku izin ya gitu enggak? Enggak, langsung aja gitu. Langsung aja. Jadi kalau pas waktu itu pas di level 9% baru percaya gitu, karena udah dapat bonus kan, tas-tas juga datang ibu gitu suka ya. gitu. Untuk mama atau? Ya, untuk mama. Gitu teman-teman, jadi Linda nggak minta izin sih, kayak langsung aja. Tapi pas Linda jalanin, mamanya tuh kayak nggak percaya gitu ya Lin. Nah pas barang-barang hadiah di Linda datang, baru tuh mamanya mulai percaya, apalagi pas level 9% dapat bonus. Dasar mama ya. Dia mama Kauci juga gitu Lin. Awalnya tuh kayak yang yakin gitu kan, apalagi kakaknya Kak Uci tuh juga dulu Oriflame-an dan belum berhasil gitu. Jadi kayak Uci Oriflame lagi deh, pasti nggak berhasil lagi gitu. Tapi Kak Uci membuktikan loh, dan ternyata kalau kita buktiin orang tua tuh malah jadi support ya. Apalagi kalau misalnya nanti Linda bisa kasih sesuatu buat orang tuanya, kayak Kak Uci ya. Iya. Oke lanjut. 1 menit lagi, apa kita closing? Linda sekarang, mungkin ini pertanyaan terakhir. Linda yang sekarang jadi donatur Linda anak muda apa semuanya? Jadi donatur Linda ini semuanya anak muda atau ada IRT juga? Beberapa sih Kak yang IRT, kebanyakan yang anak muda. IRT itu dapatnya dari mana? Jadi kan kadang ibu nawarin, oh ya ini Linda ikutan Oriflame udah dapat. Ibunya nawarin, serius? Ya ampun, terharu gak tuh? Mama Kauci aja belum bisa. Jadi dia ngasih tahu ke temannya, dia udah dapat sekian dari Oriflame. Wow, keren banget teman-teman. Ya udah, mungkin cuman itu aja teman-teman, sharing dan pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab ya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya ada jawaban yang nggak sempat dijawab. Follow dong Instagramnya Linda. Apa nama Instagramnya Lin? Linda Anjani. Linda Anjani. Tulisannya gimana Lin? Linda Anjani. Lin L-I-A-A-N. D-nya mana? Oh ya, L-I-N-D-A-A-N
NJANYY. Yang ini ya teman-teman. Jangan lupa ya follow. Nanti di follow ya, Lin. Thank you buat teman-teman yang udah denger sharing kita pada malam hari ini. Maaf banget atas segala kekurangannya gitu ya. Ini perdana kita moderator, teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini inspirasi buat teman-teman untuk ngerjain Oriflame-nya biar lebih keren lagi. Oke, Linda mau ngomong apa? Tuh kan, jadi dia tuh kayak gitu teman-teman, grogi. Oke, kita langsung dada aja. Dadah teman-teman, makasih ya udah ikutin sharingnya. Thank you Budin, thank you Shelly, thank you Mbak Ade, thank you semua KBDS.